Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Nurkasturi dengan NIM B11 2021 06920. Saya Tia Putri Landari dengan NIM B11 2021 06938. Saya Amira Faradila Dresita dengan NIM B11 2021 06953. Saya Rahel Sufnanjeni dengan NIM B11 2021 06942. Saya Diri Rizkiana dengan NIM B11 2021 07203. Kami dari kelompok N604. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan tentang pendidikan anti korupsi. Alih-alih memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain. Para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematik dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruptio, corruptus yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain maupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Definisi korupsi menurut beberapa ahli. David M. Chalmers, tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Menurut J.J. Centuria, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi. Menurut Syekh Husain Alatas, tindakan yang meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Transparansi internasional, penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan, dan keuntungan pribadi baik secara pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Teori perilaku korupsi. Teori Means and Scam, Robert Merton, menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial, yang dikembangkan oleh Emil Durkheim, 1858-1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu aspek perilaku individu. Sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras. Faktor eksternal yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politik, yang keempat aspek organisasi. Dimensi korupsi ada dua tingkatan, yaitu yang pertama tingkat atas, para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara, tingkatan menengah ke bawah, berbelitnya proses perizinan, pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Dampak korupsi. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro memiliki 3. 1. Menurunnya kualitas taraf hidup masyarakat. 2. Sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. 3. Meningginya pola pengeluaran masyarakat. 4. Tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. 5. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Lalu, dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro memiliki 5. 1. Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Semakin tinggi tingkat inflasi. 3. Semakin rendahnya kinerja investasi nasional. 4. Nilai tukar mata uang rupiah merosot. 5. Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Lalu ada hambatan penanganan korupsi. 1. Hambatan struktural yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 2. Hambatan kultural yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. 3. Hambatan instrumental yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hambatan manajemen yang bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik.
Lalu ada 4 akar halaman besar pemberantasan korupsi, memiliki 4, yaitu opportunity, terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. 2. Saat sistem pengawasan tidak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. 3. Need, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai. Yang terakhir, expose, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Selanjutnya, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Yang kedua, upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Strategi pemberantasan korupsi pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang 30 tahun 2002 dalam penindakan, pencegahan, dan peran serta masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Subjek pemberantasan korupsi. Yang pertama, aparat pemerintah, kemudian masyarakat mahasiswa dan sektor swasta berkesinambungan pada PP 71 tahun 2000, yaitu peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi yaitu semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Kemudian pendidikan anti korupsi, upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, dan juga menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Mengapa harus pendidikan anti korupsi? Pendekatan yang dipakai yaitu yang pertama ada pendekatan hukum, yang berisi penegakan hukum, aturan hukum, aparat hukum. Yang kedua, berdampak cepat, biaya tinggi. Yang ketiga, tapi masalah justru muncul dari aparat hukum. Kemudian ada pendekatan bisnis, yaitu yang pertama, mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah intensif bagi karyawan, sehingga orang tidak perlu korupsi. Kemudian yang terakhir, ada pendekatan pasar. Yang pertama, menciptakan kompetisi antar penyedia barang, jasa, sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja baik, tidak korupsi, supaya dipilih pelayanannya. Pendidikan anti korupsi bisa melalui mata kuliah independen dan sisipan, baik wajib maupun pilihan, dan dapat melalui seminar atau kuliah umum, pelatihan atau kursus, dan kampanye atau dan lain-lain. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah membangun karakter anti korupsi, kompetensi mahasiswa, 1. Mencegah orang lain untuk tindak korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, 3. Mampu mengenali dan memahami korupsi. Peran warga masyarakat membangun komunitas anti korupsi dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Warga masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. 1. Mengenali dan memahami korupsi, 2. Mencegah diri sendiri, 3. Mencegah orang lain. Program pendidikan anti korupsi PAK dibagi beberapa perguruan tinggi. 1. Materi anti korupsi telah diajarkan di beberapa PT. 2. MOU KPK dengan beberapa PT sejak tahun 2006. Mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa PPKN. 3. Universitas Pramadina mata kuliah wajib sejak 2008. ITB mata kuliah pilihan sejak 2009. Beberapa PT menyisipkan materi PAK ke dalam mata kuliah tertentu, namun beberapa PT telah melakukan PAK dalam bentuk sosialisasi, kampanye, atau seminar. Tapi mengapa kasus-kasus korupsi terus terungkap, koruptor-koruptor baru terus lahir? Karena upaya dengan ketiga pendekatan sebelumnya belum maksimal, maka perlu didampingi dengan upaya pendekatan budaya. Pendekatan budaya 1. Membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan. 2. Cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. 3. Biaya tidak besar, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang. Sekian penyampaian materi pendidikan kewarganegaraan tentang pendidikan anti korupsi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf.